tanpa kita melakukan suatu target dan perubahan, maka perubahan itu jarang terjadi dengan sendirinya. Jadi perubahan itu biasanya terjadi by design, bukan by luck, bukan karena keberuntungan, bukan dilalah, tetapi karena kesengajaan. Itulah makanya kenapa kami di 100 hari kerja itu harus ada quick win. Ada program yang sifatnya bisa dilaksanakan dengan cepat dan unggul, dan program itu sifatnya adalah perubahan. Ya, saya akui memang di SKPD atau OPD ini kan jumlahnya banyak sampai di kecamatan, itu bagian dari OPD. Jumlahnya berapa ya Pak Sekda? 46. Sudah dengan kecamatan? Sudah dengan kementerian. Sudah dengan kementerian. Dari kementeriannya itu ada 14, kemudian berarti 32 OPD. Ada 32 OPD. Jadi total ada 46. Ada 46, kemudian masing-masing itu minimal 3 membuat suatu perubahan. Ya. Memang ekspektasi saya itu adalah betul-betul bukan business as usual, bukan kegiatan rutin yang sudah berjalan. Tetapi saya percaya teman-teman SKPD ini juga banyak yang sama-sama baru belajar, sehingga sebagian juga masih ada kegiatan-kegiatan yang rutin yang dilakukan dalam rangka quick win. Tapi setidaknya yang kegiatan rutin itu sebagai bentuk dari percepatan, quicknya dapatlah itu, meskipun mungkin belum suatu inovasi. Nah, yang kedua yang perlu saya tekankan di sini, perubahan itu harus produktif. Ya. Jadi inovasi itu harus produktif. Jadi inovatif dan produktif itu sebenarnya satu frase yang tidak boleh dipisahkan. Karena inovatif saja kalau tidak produktif ya tidak begitu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Gitu. Makanya inovatif ini harus produktif. Nah, saya selalu tekankan bahwa beda antara inovasi dan revolusi, ya, dan reformasi. Kalau inovasi itu ya perubahan, ya ada perubahan, ada temuan-temuan baru, tetapi tidak merubah mindset, tidak merubah mindset. Tapi kalau revolusi ada temuan baru dan merubah mindset, dan asalnya dari bawah kemudian digerakkan ke atas dan mendobrak tatanan. Ya, nah mungkin nanti akan saya lihat itu di antara 100 perubahan di 100 hari kerja itu mana sih yang mendobrak tatanan gitu. Nah, mungkin saya akan melihat besok ini, besok kan semua disampaikan, nanti akan kelihatan. Ekspektasi saya perubahan itu memang ada yang mendobrak tatanan. Kalau tidak mendobrak tatanan itu ya inovasi tapi mungkin belum revolusi ya. Revolusi itu sekali lagi bukan perang, bukan apa, tapi merubah dari bawah. Sedangkan kalau reformasi kan berubah dari atas, ya, perintah dari atas untuk kemudian kita bergerak. Gitu. Nah, sehingga ada reformasi birokrasi. Nah, saudara-saudara, terutama dari teman-teman media, kita bertemu pada sore hari ini. Memang salah satu peran media itu harapan saya adalah mengedukasi, ya. Contoh inovasi atau perubahan yang kita lakukan, misal tentang sampah gitu. Hari ini sampah liar itu sudah berkurang banyak, hampir tinggal 10% mungkin dari yang existing. Nah, saya berharap juga bahwa kondisi yang bersih, sampah liarnya berkurang dan tinggal sedikit ini bisa lebih meningkat lagi, diprovokasi melalui media agar masyarakat Kota Jogja ini tabu lah membuang sampah di sembarang tempat itu. Dan itu yang bisa menggoreng itu adalah media. Ya. Contoh berikutnya adalah kita memasang barier, namanya apa itu barier? Ya, trash barrier, untuk supaya semua air yang dari hulu, dari utara, kalau masuk Kota Yogyakarta bebas dari sampah. Itu. Sehingga kalau Kota Jogja ini di sungainya itu ada sampah, itu ya sampahnya orang kota itu. Itu mudah menyalahkannya, itu mudah. Itu kalau sekarang kan, wah Pak ini buatan sampah pulau Pak, ini saking ninggil dari atas ini sampahnya itu. Ya sudah, sekarang sampahnya tak pasang jaring aja gitu. Sehingga batas antara Jogja dan Sleman ini saya pasang jaring trash barrier supaya
air masuk Jogja sudah bersih. Nah, ketika saya pasang trash barrier nanti juga kita ambil itu sampahnya yang dari Sleman masuk ke kota, kita ambil, kita olah gitu. Nah, supaya fair, ini yang ke bawah juga ke depan harus dipasang ini. Karena kalau kita hanya mengadang dari atas tuh sampah kota boleh ke Bantul kan nggak fair ya. Dan makanya yang di bawah juga dipasang. Nah, ini bagian dari upaya kita supaya air di sungai kota Jogja ini semua bersih, semua bersih. Nah, ini kan juga perlu dikampanyekan ini, supaya masyarakat tidak barber buang di sungai seenaknya sendiri. Kalau hari ini katakanlah yang buang ke jalan-jalan sudah tinggal sedikit sekali, maka yang buang ke sungai bagaimana? Maka kita harus terus kampanye terus. Ini contoh peran media untuk merubah habitual ya. Kalau kita ya sampah ini sedikit bisa mendobrak tatanan ya. Semua regulasinya dirubah. Dulu boleh orang per orang bawa sendiri, sekarang nggak boleh. Dulu tidak dengan penggerubak, sekarang dengan penggerubak dan begitu. Sehingga ada 1.136 penggerubak. Gitu. Nah, ini ada revolusioner sedikit lah, ya merubah mendobrak tatanan, gitu supaya kemudian kita ada nilai kebaruan. Ya. Ini contoh-contoh yang barangkali butuh di blow up oleh teman-teman media agar bukan memblow up orangnya ya. Kalau saya itu ya lebih baik bekerja dalam senyap ya, artinya yang terkenal itu jangan orangnya, tapi yang terkenal itu programnya saja gitu. Kalau program sampah ini terkenal gitu. Seperti kalau di Kulon Progo mungkin airku lebih terkenal daripada saya gitu ya, itu saya senang gitu ya. Nanti pun kemarin sudah kita launching batik Segora Marto Reborn ya, yang baru kemarin sudah kita launching ya. Harapan saya batik ini akan menjadi nilai perubahan tersendiri, bahwa hari ini orang tidak kompak, tidak memakai seragam batiknya sendiri. Hari ini kota Jogja dikenal sebagai kota batik dunia, dikukuhkan dari kota batik dunia sudah sejak beberapa tahun yang lalu. Tapi seragam sekolahnya itu tidak beli batik di kota Jogja, gitu. Seragamnya belinya dari kota lain, memang dijual di Beringharjo. Gitu. Itu kan satu hal yang ironis itu. Nah, ketika kita 100 hari kerja lahir batik baru dengan tidak meninggalkan yang lama, hanya kita katakanlah report, kemudian setelah itu kita produksi ya, hakinya keluar, capnya keluar, sehingga begitu 100 hari kerja ini ada koperasi merah putih yang langsung bisa memproduksi batik, dan pembelinya ya ASN ini jumlahnya 6.000 ya paling enggak 6.000 lembar sudah bisa dicicil. Setelah itu siswa hampir 60.000 siswanya ya. Jangan lupa media juga dibelikan Pak Besok kalau media murah gitu. Nah itu kan mana nilai jiwa untuk ideologi berdikarinya kan kita pertanyakan. Nah itu contoh ya perubahan yang langsung produktif bisa menghasilkan ya. Begitu juga seperti katakanlah kita ingin membuat perubahan ini selain batik itu, misalkan air, kita akan punya air Jogja itu misalnya itu. Nah ini ada teman-teman dari PDM ada ya. Tapi paling tidak air Jogja ini kita berinovasi. Kemarin kita ke PDIN ya. Air Jogja nanti ada agen-agennya di seluruh kecamatan. Kemudian masyarakat diutamakan untuk bisa minum air Jogja supaya tidak capital flight, itu uangnya beredar di lokal, itu kantor-kantor dispensernya air Jogja, sekolah-sekolah yang banyak sekali sekolah ini dispensernya air Jogja. Ini kan kepedulian untuk akhirnya mencegah capital flight, ini penting sekali. Nah kita juga punya inovasi, ayo kita bikin kemasan air Jogjanya berbentuk tugu. Ya, karena tugu itu ikonik untuk Yogyakarta. Sehingga ada botol kaca yang untuk air Jogja yang bentuknya seperti tugu, dan kalau orang ke Jogja bisa minum air tugu ini, dan ininya dibawa pulang gitu. Sehingga kalau saya ada tamu-tamu nanti bulan Agustus ada mengundang wali kota se-Indonesia, itu ya bisa ada cenderamata yang dalam bentuk tugu, tapi dalamnya ada airnya, tapi diminum dibawa pulang. Nah ini satu
menurut saya suatu inovasi yang produktif yang kemudian juga memberikan rezeki pada kita dan sekaligus bisa mempopulerkan kemandirian. Kita selalu ditanya, Pak Hasto jangan bicara ideologi terus. Kalau dengan orang miskin tuh bicara sepotong roti lah, jangan bicara ideologi kan gitu. Saya dikritik gitu kan. Ya, saya bilang ya saya akan bicara ideologi, tapi membawa sepotong roti. Saya bilang gitu kan. Nah, ya pakai batik sendiri, pakai ini sendiri, minum air sendiri itu kan ideologi kemandirian. Gitu. Saya sering curhat. Hari ini kan semua orang itu ya kalau kepala daerah itu terus programnya itu yang punya nilai elektoral yang tinggi. Itu karena aspirasinya tergantung dari apa yang menjadi warga itu. Tapi kan nggak ada yang kemudian melihat data yang sebetulnya tidak populer tapi serius bermasalah kemudian diangkat menjadi suatu perubahan. Contoh misalkan di kota Jogja ini, misalkan ODGJ-nya kan tinggi, ya, ya sekota Yogyakarta itu yang senyum sendiri ngomong sendiri tidak kurang dari 3.000. Ya, ya. Sudah ada senyum sendiri. Kemudian sambil mengangkat yang menumpuk, kita itu mengangkat sampah harian. Ya. Sama yang menumpuk waktu itu selesai 5 minggu. Selesai. Kemudian yang sampah harian itu sehari rata-rata 260 ton, kadang-kadang lebih. Tapi seminggu rata-rata 1.600 ton. Jadi selama sebulan ini kita, 1 bulan itu kita taking over sampah ini 6.400 ton yang sampah real time sebulan. Jadi selama 3 bulan itu 6.400 dikalikan 3, ya. Ini jumlahnya 9.200 ton, 19.200 ton, 19.200 ton. Terus ditambah yang tadi 3.600 itu. Jadi totalnya ya 3.600 ditambah 19.200 berapa itu? 22 ya. 2.800 ton selama 100 hari kerja. Ya, itulah yang harus kita lakukan dan alhamdulillah kita lakukan. Ya, hampir 23.000 ton. Kemudian ke depan ini kita harus bisa mempertahankan sampah real time harian yang besarnya 1.600 per minggu, 1.600 ton. Nah, 1.600 ton itu kita siapkan ada 8 insinerator, 7 insinerator. Kita siapkan ada 7 insinerator. Sisanya kekurangannya kita kerjasama bermitra dengan Bauran dengan di Bantul. Sehingga mulai kemarin kita sudah mengirim ke Bauran. Kalau sebelumnya ke Panggung-Harjo. Ya, yang bermitra itu hampir 50 ton per hari. Hari ini kalau nggak salah ke Bauran kita ngirim 40 ton. Ya. Karena ini Bauran ini uji coba juga. Ya. Saya kira kemarin paparan dari Pak Sekda dan LH kita itu kemampuannya seminggu sudah melebihi 1.600 ton. Jadi ada margin aman lah, ada surplus kemampuan untuk mengelola. Agak tenang kalau begitu itu, karena hari Sabtu Minggu kan terjadi lonjakan. Nah, saya kira itu ya saya selalu sampaikan bahwa penanganan sampah ini baru simptomnya. Simptom itu artinya gejalanya. Gejala numpuk sampah teratasi. Tapi kausanya kan belum teratasi. Kenapa numpuk sampahnya banyak? Karena perilakunya belum bagus. Ya, masih sampahnya dicampur, tidak dipilah, itu karena perilaku. Nah, kalau bisa dipilah, tidak dicampur, perilakunya bagus, maka baru mengatasi masalah yang sesungguhnya. Karena kalau dipilah, tidak dicampur, perilaku bagus, maka sampah yang harus kami bawa ke insinerator itu sedikit. Ya. Nah, makanya ke depan ini kita harus berjuang lebih keras lagi untuk mendisiplinkan warga masyarakat dalam memilah sampah dan tidak membuang di sembarang tempat. Ya. Saya kira itu Mas, kita capai.